Selanjutnya untuk simposium sesi kedua. Simposium kali ini juga tidak kalah menarik yang akan membahas tentang yang pertama personalized treatment in BPN LUTS oleh Dr. M. Isa Fuad Afan, spesialis urologi, dan diagnosis dan tata laksana kegawatan jiwa oleh Dr. Titis Hadiati SPKJ. Untuk sesi kedua ini akan dipandu langsung oleh Dr. Maya Sari Dewi SPAMKes. Dr. Maya Sari SPAMKes merupakan dokter RSUD Rembang. Beliau lahir di Jakarta 3 April 1971. Riwayat pendidikan dari FK UNS untuk dokter umum, PPDS di IKA UNS, dan pasca sarjana di UNS. Riwayat pekerjaan, dokter PTT Kota Salatiga, dokter PNS Rembang, kepala IGD, sempat jadi kepala IGD RSUD, kasih penunjang medis, kasih tim akreditasi, tim JKN, dan ketua komite medik. Dan riwayat penghargaan ada dokter teladan Kota Salatiga tahun 2000. Kepada Dr. Maya Sari Dewi SPAMKes, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman sejawat semua. Masih semangat? Masih ya? Ya. Pokoknya di sini kita belajar ilmu bareng-bareng. Ini topiknya bagus-bagus sekali ya buat refreshing kita semua. Apalagi kita langsung berhadapan dengan pasien. Cuma kadang-kadang saya juga bertanya, ada nggak di sini yang nggak jadi pasien? Saya bertanya, ada nggak di sini yang nggak jadi pasien? Nggak jadi pasien, kita kan dokter nih. Tapi ada nggak yang nggak jadi pasien? Nih dokter Agus pasiennya siapa aja, ayo. Ada 5, aduh. Koleksinya mau ditambah lagi dok? Nggak usah ya. Apalagi kalau ini, dokter Rumbi udah, jangan jadi pasien dokter Rumbi. Jadi usahakan kita dokter juga melakukan apa yang kita adviskan, bener nggak? Bener ya. Jadi tadi ada dokter Rumbi menjaga aktivitas, istirahat, kemudian tidak merokok, dan segala macam ya. Kalau saya kan dokter anak nih, apa advisnya? Adek, jangan jajan-jajan ya, jangan minum es ya. Dokternya di Indomaret, ciki. Jadi saya kalau jajan gak mau di Rembang. Ntar bagi gini, ada pasien, dokter kok beli itu? Jadi saya kalau jajan di luar aja, di luar kota gitu ya. Jadi artinya mudah-mudahan kita di sini semua diberi sehat dan bisa melaksanakan apa yang kita adviskan, paling tidak seperti itu ya. Nah untuk sesi kedua ini juga cukup menarik topiknya, dari Dr. Fuad akan memberikan masalah ISK ya, ISK dan BPH ya dok ya. Mungkin ISK juga di anak-anak juga sudah banyak sekali ya, terutama pada anak perempuan malah banyak terjadi karena biasanya di usia sekolah ya, mungkin kalau masih ada teman-teman sejawat yang punya anak usia sekolah perempuan, biasanya mereka males kalau disuruh BAK di kamar mandi sekolah ya, entah itu jijik, entah itu apa, malu sama temennya, akhirnya ngempet, ya kan, ngempet, pulang baru pipis. Nah itu sangat potensi sekali terjadi di SK di situ ya. Kemudian yang kedua dengan materi kesehatan jiwa yang disampaikan oleh Dr. Titis, itu juga sangat menarik sekali ya. Monggo kami persilakan Dr. Fuad sebagai pembicara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus, selamat siang para senior dan dokter sekalian. Nama saya Fuad, saya dari bagian urologi. Hari ini saya akan membawakan mengenai personalized treatment in LUTS and BPE and American Apply in Rembang. Saya mohon maaf sebelumnya saya menggunakan bahasa Inggris, tapi saya janji akan menggunakan bahasa Indonesia dalam penyampaiannya. Jadi di urologi sendiri sebetulnya sesuai dengan tema yang hari ini diangkat tentang behave, bagaimana kita menjadi sehat dan produktif. Di urologi ada satu penyakit yang menjadi momok bagi urolog, yaitu adalah BPH dan LUTS. Bawah ya, oke.
ini outline-nya. Saya yang pertama akan membahas mereview kembali apakah itu LUTS, apakah itu BPH, terus kemudian mengenai personalized treatment sendiri bagaimana, kemudian apa yang bisa kita lakukan di keseharian kita sebagai dokter di sehari-hari. Ini adalah LUTS. LUTS bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Beser. Segala sesuatu yang mengenai tentang pipis. Jadi pipis itu adalah salah satu kompensasi tubuh kita untuk mengeluarkan hasil metabolisme di dalam tubuh. Mengenai pipis itu sendiri bukan hanya karena prostat. Jadi keluhannya ini yang sangat mengganggu. Kalau kita pipisnya tidak enak, maka kesehariannya tidak enak juga. Kok bisa? Karena kalau misalnya kita pipisnya nggak enak, mau nggak mau akan terganggu. Mulai dari lebih sering pipis, pipisnya apakah mengedan, hingga waktu tidur kita yang terganggu. Apa yang terjadi kalau misalnya waktu tidur kita terganggu? Akibatnya produktivitas kita akan terganggu, mood kita akan terganggu, terus kemudian bagaimana kita untuk bekerja juga akan terganggu karena kurangnya kita tidur. Makanya di sini ada nokturia atau kita pipis pada malam hari itu lebih sering. Ini yang menjadi salah satu momok. Terus kemudian ini adalah LUTS atau penyebab dari beser itu sendiri. Mulai dari prostat yang membesar, kemudian apakah itu karena batu, apakah karena tumor, atau karena hanya infeksi. Ini yang harus kita tahu sebagai praktisi, apa yang kita hadapi sekarang. Apakah ini hanya sekedar infeksi saja, atau ini jangan-jangan tumor yang tadi disampaikan oleh Dr. Rumbi. Apakah ini sekedar yang infeksi yang mudah diterapi atau yang sulit diterapinya. Oke, secara epidemiologinya bagaimana? Penyakit ini kurang lebih bisa disampaikan adalah penyakitnya orang yang sudah pensiun, orang yang sudah semakin tua. Semakin tua semakin jadi, tua-tua keladi ya. Jadi memang penyakit ini pasien-pasien saya adalah pasien-pasien yang usianya lanjut usia. Lebih dari 70% usia lebih dari 60 tahun. Apabila usia lebih dari 80%, 90%-nya mengalami pembesaran pada prostat. Kalau untuk prevalensinya gimana? Di RSCM ini data tahun 94 sampai 2013 ada 3.800. Di tahun 2016 sampai 2022 di Hasan Sadikin Bandung ada 97.000 kasus. Kalau di Rembang sendiri bagaimana? Dari tahun 2017 sampai 2022 ada 4.481 kasus prostat pembesarannya. Dan angkanya ini akan terus meningkat, Mengapa sih bisa bilang akan meningkat? Karena harapan usia di Indonesia semakin meningkat. Semakin meningkatnya harapan angka usianya, maka kasus prostat ini akan meningkat. Nanti akan saya bahas. Ini estimasinya akan ada 13.000. Ini data pada tahun 2022 di mana usia 40 sampai 49 tahun itu ada nyaris 50.000 orang. Usia lebih dari 50 sampai 60 ada 40.000 laki-laki, ya lebih dari 60 ada 39.000 kasus. Kurang lebih secara statistik harusnya ada 13% pria mengalami BPH atau 6.000. Kalau di total ada sekitar 13.594 pria di Rembang yang akan mengalami keluhan BPH. Jadi dari sebelumnya hanya 4.000 yang ditemukan, ada kemungkinan masih ada sekitar 9.000 pasien lagi yang akan kita hadapi untuk menghadapi BPH. Ini prevalensinya kurang lebih sangat tinggi sekali. Baik storage symptoms, storage itu maksudnya adalah pasien nggak bisa ngempet pipis. Voiding itu adalah pasien tidak sulit pipisnya, ya. Jadi ini data tahun 2006 sebetulnya. Dari 2006 ini secara internasional saja ada 48% pasien tidak mencari treatment. Jadi kurang lebih seperti apa? Kurang lebih yang bisa disampaikan adalah pasien banyak yang ragu atau tidak mau kontrol ke dokter atau ke rumah sakit sehingga saat kontrol kondisinya sudah terlalu parah dan biasanya sudah komplikatif. Itu yang menjadi masalah sebagai urologis. Ya, ini adalah simptom-simptomsnya. Ini adalah storage symptoms atau dia terlalu sering pipis, nggak bisa menahan pipis, kebangun malam pada pipis. Ini gejala-gejala tidak bisa menahan. Kemudian ini adalah gejala-gejala waktu untuk pipisnya. Pancaran pipisnya lemah, kalau pipisnya mengedan. Pipisnya pancarannya berhenti-berhenti. Terus kemudian kadang netes. Ini yang paling sering disampaikan ke pasien ke saya, dok saya kalau habis pipis kayak masih ada netesnya. Akhirnya pasien ujung-ujungnya apa? Kualitas hidupnya menurun. Kok bisa? Karena menetes. Akhirnya pasien yang harusnya habis wudhu, habis pipis wudhu, pas mau sholat ada netes lagi, wudhu lagi. Akhirnya sholatnya cuma 10 menit, akhirnya jadi 1 jam.
Itu yang akhirnya kualitas hidupnya menurun, lama-lama pasiennya merasa tidak berguna atau tidak bisa bekerja. Karena waktu sholatnya yang cuman 5 menit jadi 1 jam. Itu yang jadi masalah. Ini kurang lebih penyebab kenapa pipisnya nggak enak. Mulai dari di sini ada struktur uretra, ada infeksi, kemudian apakah ini ada persarafannya, hingga yang paling sering kita lupakan adalah konstipasi. Pasien-pasien dengan konstipasi ini biasanya pipisnya juga tidak enak karena kotorannya itu menghalangi proses miksi di depan. Itu yang kadang kita lupakan. Oke, ini adalah mekanismenya, nanti kita bisa skip aja. Jadi untuk pipis sendiri bukan hanya karena prostat, mulai dari penggunaan obat-obatan diuretik ataupun ada diabetes mellitus menjadi salah satu penyebab pipis kita nggak enak. Ini ada 2 hal yang sering kita tahu, IPSS score untuk mengetahui apakah benar pasien benar-benar ada gangguan berkemih atau tidak. Yang kirinya adalah bladder diary untuk memastikan pasien yang mengatakan, oh saya sering pipis, oh saya pipisnya lancar, kita menggunakan bladder diary. Oke, ini guideline dari IAUI, nanti akan saya bahas lagi. Ini guideline dari Eropa, nanti akan saya bahas. Oke, ini adalah obat-obatan yang sering saya gunakan, yang saat ini kita ada tambahannya. Tadi ini adalah secara farmakologis, biasanya kita mengenalnya Harnal, Tamsulosin. Saat ini saya menggunakan baik Tamsulosin maupun Silodosin ada di RSUD, sama 5 alpha reduktase inhibitor. Tadi ini bocorannya tadi untuk soalnya ya, hanya ada 2, kurang lebih ada finasteride sama dutasteride. Cuman memang masalahnya adalah penggunaan 5 alpha blocker ini adalah hipotensi ortotastik. Oke, jadi ini adalah treatmentnya. Jadi pilihannya ini apakah mirabegron mahal biayanya, terus kemudian 5 alpha reduktase tadalafil ini juga bisa membantu untuk ereksi. Yang sering saya gunakan yang tadi 5 alpha reduktase sama alpha blocker. Ini yang dari BPJS. Dari BPJS yang bisa diterapkan di sini ada dutasteride, finasteride, silodosin, tamsulosin sama terazosin. Ini batasan-batasan yang bisa digunakan dalam bulanannya. Nanti akan saya bahas. Oke, ini yang mau saya sampaikan, personalized therapy tadi kan bahwa semua pasien kita bisa menggunakan satu obat untuk semua pasien, ternyata enggak. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena BPH ini sering terlupakan menjadi anak tiri, padahal BPH itu adalah salah satu penyakit kronis pada laki-laki yang sudah lanjut usia dengan high volume pasien. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada kemungkinan 13.000 pasien yang akan saya hadapi berikutnya yang baru kontrol sekitar 4.000. Terus kemudian BPH itu menghabiskan dana 5.729 itu di Amerika atau sekitar 88 juta. Jadi high volume, high cost. Terus kemudian apalagi dia menjadi burden. Kenapa menjadi burden? Karena biasanya pada pasien-pasien yang berusia lebih dari 50 tahun atau 60 tahun, pasien tidak bisa datang sendiri. Pasien akan melibatkan anggota keluarganya untuk kontrol. Akibatnya apa? Akibatnya entah pasien atau keluarganya akan meminta izin dari kantornya untuk berobat. Akibatnya apa? Produktivitasnya menurun, yang akibatnya lost work time-nya juga berkurang dan medical cost-nya juga meningkat. Terus kemudian every patient is unique. Jadi semua pasien itu unik. Kita nggak bisa mengharapkan penggunaan paracetamol 500 mg digunakan untuk 10.000 pasien menghasilkan efek yang sama. Tidak bisa seperti itu. Karena sudah dibuktikan dengan genom maupun genetik bahwa saat ini semua pasien itu berbeda dan kita harus menterapi pasien berdasarkan keunikan pasien itu sendiri. Kemudian secara pribadi di Rembang hanya punya 2 urologis di 2 hospital dengan neurologic care ratio-nya 324.000. Dengan kata lain, saya menghadapi 324.000 pasien yang kemungkinan akan mengalami urologi. Apakah itu menjadi masalah? Menjadi masalah. Kalau semua pasien mengalaminya saat bersamaan maupun secara bertubi-tubi. Akhirnya apa? Pasiennya akan prolong, terus kemudian cost-nya juga akan meningkat. Jadi memang di sini saya mau menyampaikan bahwa masalah di urologi di bidang ini Kota Rembang
Ini saya dari Jakarta, saya jadi harus ngeliat peta ini untuk menyadari saya bahwa ini saya berada di Rembang. Rembang memiliki 649.000 populasinya pada tahun 2022 dengan UMR-nya 2 juta. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan burden cost-nya itu, semuanya kurang lebih pasien secara garis besar harus menggunakan BPJS. Karena kalau tidak akan menjadi burden yang bermasalah. Karena pasien tidak sadar bahwa yang dihadapi adalah penyakit kronis. Kalau pasien awal-awal, saya bisa sembuh dalam waktu 1 atau 2 bulan, itu yang tidak disadari oleh pasien. Yang pada akhirnya pasien akan membebani rumah sakit dan keluarganya untuk membiayai BPH. Ya, jadi dengan personalized terapi ini kita bisa meningkatkan produktivitas yang akhirnya meningkatkan UMR maupun cakupan ekonomi di daerah ini. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarganya, dan kalau pasien yang dengan teratur ataupun terterapi dengan BPH dengan baik, apabila pasien mengalami kondisi berikutnya seperti entah itu ada diabetes mellitus ataupun ada hipertensi, pasien tidak langsung dalam keadaan yang pasien ada DM, ada hipertensi, ada BPH semuanya sekaligus, tidak, tapi kita memberikan resilience atau ketahanan dalam tubuhnya. Kemudian apa? Dengan menurunkan atau dengan personalized treatment ini kita bisa memberikan terapi yang efisien dan efektif. Terus kemudian dengan standar tersebut akan meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi. Jadi secara tidak langsung penggunaan personalized treatment ini akan meningkatkan secara keseluruhan dari daerah tersebut. Ini yang mau saya bawa. Di urologi sendiri sekarang ini ada BPH Tools untuk mengetahui setiap pasien, apakah pasien tersebut bisa digunakan satu obat atau harus menggunakan kombinasi terapi. Tapi masalahnya adalah tidak semuanya bisa dilakukan. Nanti akan saya bahas. Ini adalah masalah yang saat ini dihadapi oleh urologi. Secara obat memang bisa kita lihat nih, terazosin harganya satu tablet ini Rp1.100, di mana tamsulosin Rp5.200 dan dutasterid Rp5.100. Tapi kalau misalnya kita lihat secara 5 tahun, angka tersebut ini menjadi sangat bengkak. Kalau misalnya kita gunakan kombinasi terapi, secara 5 tahun satu pasien akan menghabiskan Rp18 juta. Dibandingkan dengan penggunaan operasi TWRP, di mana pasien ini saya dapat angkanya mungkin secara kasar 6 juta tapi 1 kali terapi. Sehingga itu menjadi dilema yang saat ini dihadapi oleh urologi maupun kita sebagai praktisi. Apakah kita akan meneruskan penggunaan obat ini terus-menerus atau kita bisa memilih pasien tersebut karena IPSS score-nya tidak membaik ataupun pasien ngerasa cost-nya terlalu tinggi, mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk pendekatan untuk operasi. Ini yang nanti saya akan minta tolong dari sebagai dokter bahwa kita bisa mengetahui mana yang bisa kita terapi operasi maupun kita menggunakan dengan obat. Ini guideline dari AUI. Di sini, mohon maaf ini kalau nggak kebaca, ini yang di paling atas adalah pria dengan kecurigaan BPH. Dari IAU sendiri meminta dilakukannya anamnesis dan pemeriksaan fisik, urinalisis, terus kemudian pemeriksaan fungsi ginjal dan PSA. Tapi is it really applicable? Apakah benar yang tadi dibilang sama IAUI bisa kita lakukan? Kenyataannya tidak juga. Kalau misalnya dikatakan adalah history ataupun kita melakukan anamnesis, gratis, membutuhkan waktu 1-5 menit. Apakah applicable? Ya. Tapi kalau misalnya kita menanyakan apakah IPSS score bisa kita lakukan pada semua pasien? Menurut saya tidak, karena membutuhkan waktu 5-15 menit, apalagi ada keterbatasan bahasa. IPSS score saat ini sudah disampaikan dalam bentuk bahasa Indonesia, namun IPSS score yang diminta untuk oleh IAUI adalah dilakukan setiap kali pasien kontrol, membutuhkan waktu 5-15 menit. Kalau misalnya pasien kita ada 100 pasien, maka 500 menit, berapa 3 jam, 4 jam hanya untuk pemeriksaan IPSS score, saya rasa sulit untuk dilakukan. Terus kemudian saat ini di Eropa menggunakan BPH tool yang tadi saya sampaikan, apakah applicable? Tidak. Kenapa? Karena membutuhkan internet yang pertama, yang kedua data yang banyak. Yang ketiga adalah physical examination. Ya betul, kita bisa menggunakannya, ini apa applicable? Iya, membutuhkan waktu 1-5 menit. Untuk urinalisis, hasilnya di atas kertas bisa 1-2 jam dengan harga kurang lebih 15.000. Apakah applicable? Iya. Uroflowmetry
saat ini di RSUD sudah bisa dilakukan kalau dengan BPJS tercover, kalau tanpa BPJS kurang lebih biayanya seperti ini. Kalau PVR saat ini yang disampaikan dari YAUI untuk minta dilakukan tidak bisa dilakukan saat ini, ultrasound saat ini di RSUD bisa, namun karena peraturan dari BPJS adalah hanya bisa kontrol seminggu sekali, akibatnya pasien akan tertumpuk. Jadi pasien kontrol belum diketahui adalah BPH, pasien diminta untuk kontrol minggu depannya. Akhirnya apa? Diagnosisnya tertunda. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bahwa dari YAUI meminta untuk dari habis anamnesis pemeriksaan fisik, urinalisis masih bisa dilakukan, PSA sudah tidak bisa dilakukan. IPSS score menurut saya 5-15 menit sangat lama sekali sehingga kita sulit untuk mengetahui apakah pasien menderita BPH atau tidak. Ini yang menjadi tantangan kita. Jadi yang saat ini bisa dilakukan adalah setelah dilakukannya anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita melakukan urinalisis untuk mengetahui apakah ada kelainan seperti ISK atau hematuria. Di sini YAUI meminta untuk apabila ditemukannya hematuria, kita ada tempatnya untuk dilakukannya penanganan lebih lanjut untuk ke dokter spesialis urologi. Dan kalau ditemukannya pemeriksaan fisik, ditemukannya nodul, maka kita bisa lakukan pemeriksaan lanjut ke urologi. Tapi lebih dari itu saya rasa sulit untuk dilakukan. Ini yang akhirnya screening dari awal yang harus kita lakukan. Yang terakhir, ini kapan di referral saya akan memberikan conclusionnya bahwa apabila pasien setelah kita lakukan terapi infeksi masih ada rekuren, maka dilakukannya refer. Apabila pada pemeriksaan prostatnya ditemukan nodul, dilakukan refer. Terus kemudian atau pasien unresponsif maupun dengan peningkatan kadar kreatinin, maka itu adalah saatnya di refer. Ini adalah conclusionnya. Jadi early diagnostic decrease the complication rate. Jadi sebisa mungkin kita melakukan evaluasi dari BPH. Terus kemudian early referral, basic principle-nya adalah kita melakukan treatment tanpa meningkatkan morbiditas dan mortalitas, dan kita melakukannya patient center dengan IPSS score. Kemudian evaluasi berkala apakah penggunaan medikamentosa dapat dilanjutkan bertahun-tahun atau kapan kita masuk ke dalam surgery, itu yang saat ini menjadi tantangan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Big applause buat Dr. Fuad. Terima kasih. Pembicara kedua, Dr. Titis, monggo. Monggo. Ya. Silakan, Dok. Jarang ketemu kita, soalnya Dr. Titis di belakang dia gedung. Monggo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Agus, Dr. Yamto, Bapak Ibu semua. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberi refreshing mengenai kegawat daruratan psikiatri. Ya, di mana kita sering sekali menemui terutama di puskesmas ataupun di unit gawat darurat, pasien-pasien psikiatri datang dengan keadaan kegawat daruratan psikiatri. Ya, di sini kegawat daruratan psikiatri yang sering adalah gaduh gelisah, ya, dan bunuh diri. Jadi yang dimaksud dengan kegawat daruratan psikiatri adalah suatu kondisi yang ditandai oleh adanya gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang memerlukan perhatian dan intervensi terapeutik segera. Ya, kalau kita lihat di algoritma kegawat daruratan psikiatri itu terbagi menjadi dua, yaitu gaduh gelisah dan bunuh diri. Ya, kita tahu bahwa di diagnosis di psikiatri itu mengenal hierarki diagnosis. Ya, jadi diagnosis yang paling tinggi adalah gangguan mental organik. Ya, jadi pertama kali memang kita harus melakukan wawancara, kemudian pemeriksaan status mental, pemeriksaan fisik, dan kalau diperlukan pemeriksaan penunjang supaya kita bisa memastikan lebih lanjut apakah pasien masuk ke gangguan mental organik atau gaduh gelisahnya karena ada gangguan psikotik atau mungkin karena efek samping obat atau hierarki di bawahnya lagi karena mungkin ansietas, ya, ataupun depresi.
Jadi ada beberapa prinsip dalam kita melakukan wawancara untuk pasien-pasien dengan kegawat daruratan psikiatri. Jadi kita dalam melakukan penilaian atau melakukan wawancara dengan pasien, kita usahakan di tempat yang privasi, mungkin dari pasien sendiri keadaannya cukup membahayakan orang lain. Jadi kita harus pisahkan dengan pasien lain ya, supaya juga kita mendapatkan info yang lebih banyak, kita bisa mendapatkan anamnesis dari keluarga, atau ada beberapa mungkin yang tidak bisa diceritakan di tempat yang terbuka, ya itu untuk memudahkan kita dalam menegakkan diagnosis kegawat daruratan psikiatri. Ya, selain itu juga dengan pasien ataupun dengan keluarga kita harus membina raport yang baik ya. Jadi kalau pasien dengan gaduh gelisah, kita harus bicaranya juga tidak ikut marah-marah seperti itu ya. Kemudian tetap menghargai pasien, ya pasien tetap kita tanya dengan bicara yang mungkin intonasi kita yang tidak keras, tetapi kita harus tegas. Gitu. Kemudian supaya pasien juga lebih tenang, kita tenangkan pasien. Ya. Hal ini kita gunakan supaya tadi untuk dengan anamnesis, dengan wawancara dengan pasien ataupun dengan keluarga, kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, terutama keluhan dari pasien, di mana ini tujuan utama kita ya. Dengan pasien yang gaduh gelisah, mungkin kalau ditanya marah seperti itu ya, kita gunakan kalimat-kalimat yang lebih pendek dan bisa dipahami oleh pasien, sehingga kita bisa mendapatkan pemeriksaan yang kita inginkan. Ya, kemudian dari wawancara itu tadi karena kita punya hierarki diagnosis, kita harus melakukan wawancara untuk menyingkirkan seperti gangguan mental organik, penggunaan alkohol atau nafsa ya, ataupun yang lainnya. Pemeriksaan fisik yang diperlukan untuk pasien-pasien dengan kegawat daruratan psikiatri, ada pemeriksaan fisik itu harus tetap kita lakukan ya, karena kan contohnya seperti pasien dengan efek samping obat sindrom neuroleptik maligna, di mana keadaan umum pasien sangat jelek ya, sehingga pemeriksaan fisik kemudian pemeriksaan neurologis juga diperlukan kalau memang kita curiga kegangguan mental organik ya. Kemudian kalau diperlukan kita melakukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan lainnya. Untuk penanganan kegawat daruratan psikiatri, kita tetap memerlukan peran dari tenaga medik lain seperti keperawatan ataupun dari tenaga keamanan seperti satpam ya. Kemudian kalau memang tidak ada keluarga, biasanya yang mengirim pasien adalah dari tokoh masyarakat ya. Kita bisa meminta bantuan dari tokoh masyarakat dalam melakukan anamnesis. Nah, ini ada beberapa alat-alat yang kita gunakan untuk dalam melayani kegawat daruratan psikiatri ya. Kalau di rumah sakit kita sudah punya untuk alat fiksasi, kemudian obat-obatan juga sudah harus ada kalau kita melayani pasien dengan kegawat daruratan psikiatri. Obat-obat yang diperlukan dalam penanganan kegawat daruratan psikiatri, obat oral maupun obat injeksi ya. Nanti lebih jelas lagi di belakang. Nah, sekarang mengenai kegawat daruratan psikiatri karena agitasi, itu bisa disebabkan karena gangguan mental organik, kemudian gangguan penyalahgunaan nafsa, kemudian gangguan psikotik, gangguan mood, dan gangguan kepribadian.
Jadi pasien dapat datang dengan apabila itu gaduh gelisah, aktivitas motoriknya berlebihan, kemudian bisa berupa menyerang, kemudian impulsnya yang buruk, kemudian postur tubuhnya berubah, merusak lingkungan dan kontak matanya buruk dengan kita. Ataupun pasien bisa marah-marah, dendam, pembicaraannya berlebihan. Tetap untuk pasien-pasien dengan kegawat daruratan psikiatri kita memerlukan wawancara, kemudian pemeriksaan status mental, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Ini tata laksana untuk gaduh gelisah. Kita lakukan pengekangan fisik apabila diperlukan. Jadi untuk kita melakukan restrain mungkin harus diperlukan inform consent. Kemudian kalau kita mempunyai tempat untuk rawat inap atau tempat isolasi, disiapkan untuk tempat isolasi. Kemudian alat-alatnya, selama pasien di restrain kita harus mengobservasi pasien. Ya, seperti tanda vital, nutrisi, hidrasi, ya, kemudian gerakan dari pasien. Kemudian kegawat daruratan psikiatri pada pasien dengan resiko bunuh diri. Ya, jadi bunuh diri itu merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan oleh pasien untuk mengakhiri kehidupan. Jadi perilaku bunuh diri ini berupa ancaman bunuh diri, isyarat atau gelagat, kemudian percobaan bunuh diri. Ya, tanda dan gejalanya, ancaman untuk melukai, mencari jalan untuk bunuh diri, bicara atau menulis sesuatu tentang kematian. Ada tanda fisik, pikiran, perasaan, dan perilaku. Penilaian bunuh diri tetap dengan menggunakan wawancara. Kemudian wawancara itu untuk mendapatkan faktor resiko dan faktor protektif. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik, tanda-tanda mencari tanda-tanda terjadinya bunuh diri, ya, untuk menegakkan diagnosis. Ini yang harus dilakukan dan yang harus dihindari pada pasien-pasien dengan kegawat daruratan psikiatri perilaku bunuh diri. Untuk kegawat daruratan psikiatri berikutnya adalah kegawat daruratan psikiatri pada pasien gangguan mental organik. Yang sering kita temui adalah delirium. Ya, jadi delirium itu gangguan pada sistem syaraf pusat yang bersifat reversibel, ya, terjadi gangguan dalam kesadaran, atensi, persepsi, kemudian pada psikomotor. Seringkali dijumpai di unit gawat darurat, tetapi juga seringkali tidak terdeteksi untuk delirium. Ini tanda dan gejalanya, ada perubahan kesadaran, gangguan pemusatan, gangguan orientasi, bisa timbul halusinasi, hiperaktivitas atau hipoaktivitas, onsetnya akut. Tata laksananya apabila kita menemui pasien-pasien dengan gangguan mental organik, kita berikan obat-obatan apabila itu mengganggu atau sampai membahayakan orang lain. Biasanya yang kita berikan adalah injeksi haloperidol, ya, atau apabila ada pencetusnya, kita atasi dulu untuk pencetusnya. Yang sering kita jumpai sehari-hari kalau di puskesmas ataupun di rumah sakit, kegawat daruratan psikiatri adalah karena gangguan psikotik. Ya. Dalam menilai gawat daruratan psikiatri untuk pasien-pasien dengan psikotik, tetap kita melakukan wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan status mental, dan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Ya, jadi untuk penata laksanaan gawat daruratan psikiatri, apabila pasien tidak kooperatif, kita berikan injeksi antipsikotik. Antipsikotik yang sering kita berikan adalah antipsikotik yang haloperidol, yang kerjanya short acting, ya, karena haloperidol ada juga yang kerjanya long acting. Kemudian yang sering juga muncul karena efek samping obat.
efek samping obat yang sering muncul adalah ekstrapiramidal sindrom. Ya, kalau kita tahu atau kita ingat mengenai ekstrapiramidal sindrom atau SNM. Kalau terjadi ekstrapiramidal sindrom, obat kita turunkan, kemudian kita berikan sesuai dengan gejala yang muncul. Tetapi kalau terjadi sindrom neuroleptik maligna, obat harus kita hentikan, kita atasi dulu mengenai kondisi medik umumnya. Ya, ini contoh beberapa ekstrapiramidal sindrom. Penata laksanaannya kita lihat gejala apa yang muncul akibat dari ekstrapiramidal sindrom tersebut. Bisa diberikan injeksi ataupun obat-obatan oral. Kemudian ada juga kegawat daruratan psikiatri lain yang sering muncul adalah serangan panik, ya. Jadi serangan panik itu tiba-tiba ketakutan, kemudian timbul nyeri dada, berdebar-debar, ya, sulit bernafas, seperti ingin mati. Seringkali datang ke IGD dikiranya sakit jantung. Padahal setelah kita lakukan pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang, hasilnya dalam batas normal semua. Jadi kemungkinan itu karena serangan panik. Atau yang sering muncul adalah konversi, ya. Konversi itu tiba-tiba tangannya kaku, kakinya kaku, ya seperti kejang, kesadarannya juga seperti tidak sadar, ya. Tetapi kita bisa melihat orang-orang dengan konversi biasanya kakunya milih-milih tempat hanya untuk mencari perhatian. Jadi harus kita bedakan dengan gangguan kesadaran karena itu kejang karena epilepsi. Kemudian gangguan psikiatri lain yang sering muncul adalah kesurupan, ya. Kesurupan massal di sekolah itu seringkali terkena pada remaja dan jenis kelamin perempuan, ya. Biasanya ini ada beberapa kriteria mengenai kesurupan. Itu apa yang kita lakukan apabila terjadi kesurupan massal. Kita mengambil tindakan untuk menyadarkan, memanggil namanya, kemudian ada beberapa tindakan untuk supaya pasien rileks, ya. Kemudian apabila tidak terkendali, kita berikan injeksi. Biasanya kalau injeksi hanya kita berikan injeksi diazepam, ya, karena lebih bersifat masa relaksan atau sedatifnya, karena gelisahnya juga bukan gelisah yang karena psikotik. Tetapi kalau dengan injeksi diazepam juga tetap tidak terkendali, biasanya kita memberikan obat-obatan injeksi antipsikotik tetapi dengan dosis yang kecil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo para pembicara bisa menempati kursi di depan. Kita buka 4 pertanyaan, ya. Monggo. 1, 2, 3, 4. Wah, pas. Monggo. Bisa diatur kami. Monggo pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dokter Fuad, nama saya Nono dari RSC Arafah Rembang. Dok, kalau menyimak tadi yang disampaikan, sepertinya dokter urologi ini kok kayaknya kok untuk bapak-bapak saja, ya. Padahal sebenarnya kalau tadi kan menyinggungnya bapak-bapak aja. Padahal kalau kita tahu bahwa ada beberapa wanita usia 50 tahun ke atas itu yang juga mungkin kita temui di praktek sehari-hari mengalami lower urinary tract simptom ini. Jadi apakah prevalensinya itu sama antara laki-laki dan perempuan, kemudian apakah juga simptomnya hampir sama, yaitu ada fase gangguan di fase pengisian, fase berkemih, fase setelah berkemih, kemudian bagaimana penata laksanaannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dr. Gigi Rita mau menanyakan bagaimana tata laksana menangani fobia terutama untuk jarum suntik dan pasien dengan ketakutan tinggi atau disabilitas padahal tindakan atau perawatan gigi harus dilakukan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Dr. Fuad. Mengingat tadi prevalensinya untuk BPH sangat tinggi ya dok, kami ingin menanyakan untuk pencegahannya bagaimana dok? Apakah sudah takdirnya setiap pria itu pada usia yang berapa tadi? 80 tahun ke atas 90% akan BPH. Nah mungkin bisa dibagi dok tips yang gampang yang bisa kami aplikasikan terutama di puskesmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada dua pembicara. Yang pertama Dr. Fuad, spesialis urologi, mengenai hubungannya dengan pengalaman praktek sehari-hari. Banyak pasien yang datang dengan keluhan LUTS rata-rata BPH dengan BPH. Usianya itu waktu itu baru 50. Terus setelah dilakukan tindakan kateter daruratnya, terus bolehkah saya menyarankan kan BPH itu hipertrofi prostat, karena saya juga sering baca di medsos itu khusus yang untuk orang tua kalau dia masih punya istri, saya suruh sering hubungan. Boleh nggak saya menyarankan itu Pak Fuad? Hubungan suami istri ya, biar sperma keluar mengurangi sumbatan atau gendongnya itu tidak terlalu penuh. Kalau sperma nggak dikeluarkan, rata-rata hampir gejala BPH itu orang dudo ya. Kalau dari pengalaman praktek itu ya, dudo itu ya nggak punya istri, meninggal atau dia sudah tua 60 rata itu. Tapi saya evaluasi, saya ada 3 orang pasien yang tidak dudo, punya istri, saya hubungan masih bisa Pak, bisa normal ya, alhamdulillah ya, nggak jarang di kateter lagi. Boleh nggak itu ya? Kemudian sekarang untuk dokter titis ya, baru ini ya. Nah, ternyata Bu di haji itu juga sekarang ada penyakit jiwa ya, cemas naik pesawat tinggi itu, dia takut, akhirnya lupa ingatan. Jadi kalau dulu gini, jiwa itu ada yang psikosis, neurosis. Ya kan neurosis masih bisa bicara. Kalau psikosis itu 3-tiganya sulit, gangguan pikiran, gangguan tingkah laku, gangguan perasaan. Nah, itu sekarang kalau dulu obat kan mudah Bu, dokter, sekarang sulit. Katanya untuk kata polisi ya, dokter nyimpan itu diawasi. Dulu ada kan, dulu mudah untuk dapat HLP, THP, haloperidol itu pasangannya. Terus apa itu CPZ. Sekarang sulit. Jadi terpaksa ya, waktu itu saya juga untuk penenangnya saya diazepam itu. Kadang kalau udah diazepam ya dari jenis yang ringan, efek samping mutah itu ada, ngantuk itu, metoclopramid saya berikan itu. Terus yang ingin saya tanyakan begini, memang indikasi dirawat, kalau dulu teorinya kan gangguan mental yang membahayakan, 1 masyarakat, 2 lingkungannya misalnya masyarakat dan keluarga, akhirnya dirawat. Nah sebelum dirawat pasti kan pasien datang ke dokter untuk supaya dia bisa diajak ke RSJ atau diajak ke rumah sakit Rembang yang di psikiater, kan harus ditidurkan. Dia biasanya keluhan masyarakat itu sulit, penting minta dokter penenang atau suruh nyuntik penang baru dimasukkan mobil baru berangkat. Nah itu akhirnya dia spam main suntik. Nah itu. Nah sekarang itu problemnya Bu, gangguan jiwa itu semakin lama semakin banyak. Rata-rata faktornya adalah
bukan ditinggal istri atau anak, ekonomi Bu sekarang ini. Saya perhatikan ekonomi, putus hubungan kerja, di PHK, itu ternyata lebih itu stresnya lebih banyak stresnya di situ ekonomi. Nah sekarang di sini alhamdulillah di Rembang sudah bisa, dulu hanya buka tiap Selasa, sekarang sudah sehari buka ya Bu. Terus di rumah sakit bisa ada rawat inapnya juga ada ya, alhamdulillah tidak usah ke RSI ya. Nah, jadi untuk memudahkan untuk dokter praktek swasta atau pemerintah bisa rujuk langsung ya. Nah, untuk penanganan ini seharusnya pemerintah di sini ada dinas sosial juga seharusnya, tapi kurang berfungsi. Akhirnya ya rata-rata dokter praktek itu rujuk langsung rumah sakit. Di sini pengobatannya dulu bisa 3 itu, sekarang sulit obat-obat itu di lapangan. Kata polisi untuk mengurangi tindak kejahatan, perampokan atau dengan bius itu, kalau dia menidurkan itu, dia spam, THP dan itu menidurkan. Sekarang sulit dokter umum praktek untuk mencari obat itu. Ya beli sendiri di apotek resep, tapi sedikit hanya 20, nggak boleh banyak-banyak. Jadi faktor edukasi itu penting kalau untuk jiwa ini. Memang kalau menurut saya, terus masyarakat lagi yang rata-rata tidak bisa membedakan antara itu saraf dan jiwa, dikira jiwa itu saraf. Akhirnya saya terangkan ini benar atau salah. Kalau benar ya katakan benar, kalau salah salah ya. Kalau saraf menurut saya itu fisik, jadi fisiknya kelainan, kir, pelo, perot, ceko, nah kelihatan fisiknya. Kalau yang gangguan jiwa nggak kelihatan, nah, karena 3 tadi ya, pikiran, perasaan, tingkah laku. Mohon dipersingkat pertanyaannya boleh nggak Pak itu? Fajar. Jadi bedanya hanya itu jiwa dan saraf itu. Jadi rata-rata orang stres saraf, padahal enggak, jiwa itu sebenarnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Itu Bu Titis Itu, ya. Ya, Dokter Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo. Siapa dulu? Dokter Titis dulu. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tadi mengenai fobia jarum suntik. Kita harus benar-benar menegakkan diagnosis apakah pasien tersebut mengalami fobia atau tidak. Ya, jadi kita tetap harus melakukan wawancara, kemudian pemeriksaan status mental, kemudian kita dari wawancara dan status mental itu apakah sudah memenuhi kriteria diagnosis fobia untuk jarum suntik. Kalau memang pasien mengalami fobia jarum suntik, bisa dianjurkan untuk ke profesional, ya mungkin ke di sini psikiater, supaya nanti bisa mendapatkan penanganan dengan menggunakan farmakologi maupun yang non farmakologi. Bisa kita berikan obat-obatan, atau yang non farmakologi biasanya kita memberikan psikoterapi. Itu biasanya untuk pasien-pasien dengan fobia ataupun gangguan neurotik itu kita harus memberikan psikoterapi untuk mengatasi penyakitnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, mengenai obat-obatan antipsikotik ya Dok, memang sekarang banyak sekali obat-obatan antipsikotik yang baru. Kalau dulu memang terkenalnya hanya klorpromazin, haloperidol, heximer atau trihexyphenidyl, tetapi sekarang antipsikotik sudah banyak sekali yang generasi terbaru. Saya rasa di puskesmas ataupun di puskesmas sudah banyak tersedia untuk obat-obatan antipsikotik ya Dok. Karena kita juga banyak yang rujuk balik untuk ke puskesmas dan pasien ada beberapa yang mendapatkan obat yang sesuai kita resepkan sebelumnya di rumah sakit. Ya memang untuk obat-obatan seperti diazepam, alprazolam atau golongan benzodiazepin memang sangat dibatasi karena penggunaan benzodiazepin itu sering menimbulkan adiksi ataupun sering disalahgunakan sehingga hanya datang ke dokter untuk minta benzodiazepin. Ya padahal pasien hanya untuk
adiksi atau untuk digunakan sehari-hari dalam dosis yang cukup tinggi. Itu kan tidak sesuai ya dok, seperti itu. Jadi memang sekarang obat-obatan untuk antipsikotik terutama yang haloperidol, chlorpromazin itu agak susah didapatkan, dan untuk benzodiazepin memang sangat dibatasi. Kalau dokter umum kalau nggak salah hanya boleh 3 hari ya dok, tetapi kalau memang untuk benzodiazepin untuk kompetensi seperti psikiater kita bisa mendapatkan dalam jumlah yang cukup banyak untuk pasien. Tetapi juga kita memberikan obat-obatan tersebut harus sesuai indikasinya. Ya, seringkali banyak yang datang hanya untuk minta dengan dosis yang sangat tinggi, tetapi kita juga bisa menolak untuk memberikan obat-obatan tersebut. Seperti itu ya dok. Saya boleh minta slide saya yang tadi? Mohon maaf dok, saya jelasin ini di bawah dok. Saya ngerasa ngawang kalau misalnya nggak ada slide saya. Mohon maaf, tadi boleh minjem itunya nggak? Mohon maaf dok, saya berdiri lagi di sini karena saya kalau jawab pertanyaan tapi sambil duduk saya ngerasa kayak kurang menyampaikan dengan baik. Jadi tadi kan dokter bertanya mengenai pada wanita bagaimana sih dok sebetulnya kok kayak anak tiri. Kenyataannya memang betul dok, di urologi wanita menjadi anak tiri. Kenapa bisa demikian? Yang pertama masalahnya adalah wanita mungkin bisa saya sampaikan lebih kuat menahan sakit dok, entah masa lalu atau yang apapun, tapi wanita lebih kuat menahan sakit. Tapi itu yang menjadi masalah dok, kenapa bisa demikian? Di sini mungkin yang bisa dokter lihat ya, atau mungkin dokter kurang lebih mengamati hanya oh ini cuma ada infeksi nih, terus kemudian oh ini batu, ini tumor. Tapi kenyataannya ada anak tiri dok, di sini anak tirinya dok. Di sini ada overactive bladder sama detrusor underactivity. Saat ini yang terjadi di urologi sama seperti yang dokter sampaikan. Nyatanya adalah wanita banyak yang kasusnya terhalangi. Entah yang pertama bahwa wanita merasa cuman beser aja. Yang kedua ya sudahlah, ini paling cuman masalah pipis. Tapi ternyata ini menjadi masalah yang amat sangat sistemik. Apa yang terjadi? Saat ini obat-obatan yang tersedia oleh BPJS itu kebanyakan obat yang hanya untuk laki-laki yang di cover untuk 30 hari. Jadi yang tadi saya sampaikan dutasterid, tamsulosin, kemudian ini adalah golong-golongannya untuk penyakit-penyakit prostat, di mana 5-alfa reduktase itu gunanya untuk persarafannya, kemudian yang dutasterid sama finasterid kurang lebih mengurangi volume prostat hingga 30%. Ini yang di cover sama BPJS. Tapi untuk wanita, imidafenasin, solifenasin, oxybutinin, tolteradin ini yang masalahnya pasien yang wanita beser, ini masalahnya di sini dok, antimuskarinik sama beta-3 agonis. Keduanya ini karena menjadi masalah yang anak tiri, akibatnya BPJS saat ini menganaktirikan kedua penyakit tersebut, yang akhirnya pasiennya kosnya lebih tinggi. BPJS hanya mengcover 1 minggu sekali, di rumah sakit RSUD kita hanya ada imidafenasin, saya bisa memberikannya seminggu sekali. Terus compliance-nya juga buruk karena pasien merasa tidak bisa lepas sama sekali sama keadaan tersebut. Jadi sebetulnya secara prevalensinya saat ini cukup tinggi yang saya dapatkan, tapi saya yakin kasusnya lebih tinggi lagi sebetulnya. Ini yang menjadi masalah saya, dan pasiennya merasa tidak perbaikan secara tuntas karena memang ini sakit OAB sama detrusor underactivity itu akibat dari ISK berulang yang tidak terobati secara sempurna. Akibatnya apa? Akibatnya adalah di kandung kemih ini mengalami perlukaan. Ini overactive bladder sama cystitis ini mengalami perlukaan yang akibatnya tidak bisa sembuh. Itu yang terjadi. Jadi awalnya cuma karena menahan pipis dari Jakarta ke Rembang karena lagi macet di Batangan gitu ya dok ya. Awalnya hanya sekedar ISK aja, tapi akhirnya menjadi komplikatif yang sangat susah sekali untuk diterapi karena ternyata dia tiap minggu ke Jakarta dari Rembang. Akhirnya ISK-nya berulang. Mungkin kecuali ada jalan tol dibuat mungkin jadi nggak macet. Nggak, saya bercanda. Jadi mungkin karena masalahnya cuma karena ISK yang akhirnya pasiennya ke puskesmas
obat dari puskesmas saya tahu cuma terbatas, amoksisilin, cefixim. Pasien juga udah tahu kok itu obatnya yang merah dok, obat yang merah yang mana? Oh yang ini. Akhirnya obat tersebut menjadi resisten, terus kemudian penyakit utama patologisnya yaitu perlukan pada kandung kemihnya tidak teratasi dengan baik, akhirnya pasien jatuh ke keadaan tersebut yang akhirnya ujung-ujungnya cost-nya meningkat, BPJS tidak bisa cover. Itu yang sangat saya sayangkan sekali, tapi memang saya salah satu urolog yang tertarik sama kasus female, itu yang menjadi masalah. Terus kemudian untuk tadi ada pertanyaan mengenai simptomsnya itu kurang lebih awalnya sama dok, pasiennya merasa beser, tapi kita rasa ini paling ISK nih, dikasih cefixim nggak enakan, coba dia akhirnya berobat ke dokter yang lain dikasih cefixim, atau dok saya udah dikasih ini nggak enakan, dikasih amoksisilin nggak enakan, akhirnya dia jadi dokter shopping yang akhirnya ujung-ujungnya baru ketemu sama saya dengan keadaan stres, dok saya udah berobat ke 50 dokter tapi nggak enakan, saya mesti apa ya dok ya. Akhirnya saya harus melakukan instilasi atau pemberian obat secara langsung ke kandung kemihnya. Apakah itu memperbaiki simptoms? Iya, tapi apakah secara keseluruhan? Tidak. Mengapa? Karena keadaannya sudah kronis. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan sama dokter Intan, penyakit kronis bagaimana sifatnya, high cost, kemudian high demand, terus kemudian pasiennya merasa tidak compliance, akhirnya pendapatan di keluarga tersebut terganggu, akhirnya semuanya bubar. Itu hanya karena ISK berulang yang tidak tertangani dengan baik. Jadi apa yang bisa kita lakukan mulai dari, saya sering sekali ngomong sama saya sering ngomong sama pasien yang wanita, jangan nahan pipis, konsumsi cairan 2-3 liter per hari, terus kemudian bersihkan daerah kewanitaan, tidak perlu dengan sabun, tapi pastikan cebok dengan bersih dan kering, kemudian setelah berhubungan dan sebelum berhubungan bebersih. Jadi memang secara sunnah kan kita harus sholat dulu, memang itu yang harus dilakukan, bahwa sebelum dan setelah berhubungan kita harus cebok, baik laki-laki maupun perempuannya, sehingga ISK dapat tertangani dengan baik. Hanya dari sesimpel beser kok, gara-gara nahan dari Jakarta ke Rembang jadi panjang ceritanya ini, ternyata begitu dok. Gitu. Siap dok. Kewanitaan gitu ya dok ya. Iya, sebetulnya itu juga yang sering saya sampaikan, bahwa kalau dokter berkenan, ini baik laki-laki maupun perempuan, ada yang namanya Kegel exercise dok. Kegel exercise itu berguna bagi laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Karena dia membantu otot-otot daerah panggul dan sekitarnya. Akibatnya apa? Buat laki-laki efek sampingnya adalah lebih kuat di atas ranjang. Buat perempuan efek sampingnya adalah dia laki-lakinya ngerasa lebih nikmat di atas ranjang. Itu efek sampingnya dok. Tapi efek utamanya apa? Pasien bisa menahan pipis. Tapi sebetulnya secara normal kita akan pipis tiap 3-4 jam. Jadi memang prevensinya adalah bukan menahan pipis, tapi bagaimana kita mengatur pola pipis dan pola minum dengan baik. Dengan meyakini bahwa kita harusnya pipis tiap 3-4 jam tanpa menunggu kita harus ngerasa mau pipis baru dipipisin, itu adalah yang harus kita sadari. Jadi kalau kita terakhir pipis jam 6 pagi, harusnya secara normal jam 10 pagi itu kita harusnya pipis lagi, merasa atau tidak. Kalau misalnya kita pipis jam 6 pagi baru pipis lagi jam 1 siang, berarti ada yang salah. Entah asupan cairannya atau sensasi di kandung kemih kita yang bermasalah dok. Gitu. Terima kasih dok, ada lagi? Baik, terima kasih. Untuk berikutnya ada yang bertanya mengenai prevensi dari prostat ya dok. Izin dok, jadi kalau misalnya untuk prostat sendiri adalah bagian dari tubuh pria yang tidak terpisahkan dok. Jadi memang yang menjadi masalah adalah apakah BPH tersebut terjadi menyebabkan keluhan LUTS atau tidak. Kalau misalnya menyebabkan keluhan LUTS, apakah keluhan LUTS tersebut menjadikan kualitas hidup pasien itu terganggu atau tidak dok. Jadi di sini makanya saya menggunakan IPSS score, mohon maaf. Mana tadi IPSS score? IPSS score. Ini dok. Makanya di sini IPSS score yang harus cakupannya adalah kualitas hidupnya dok. Jadi memang 90% laki-laki di usia di atas 80 tahun akan mengalami pembesaran prostat. Tapi karena prostat ini adalah penyakit yang kronis, maka targetnya adalah apakah pasien bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan baik atau tidak.
Kalau pembesaran prostat tersebut tidak mengganggu kualitas hidupnya, maka yang kita lakukan adalah tidak diapa-apain, Dok. Maka yang dilakukan adalah watchful waiting, kita nggak harus ngapa-ngapain sampai pasien mengalami keluhan. Tapi harus disadari adalah bahwa laki-laki tersebut memiliki sesuatu di dalam tubuhnya, itu yang harus kita sampaikan bahwa pasien ini tidak sehat, tapi pasien memiliki sesuatu hal di dalam tubuhnya yang suatu saat kalau terjadi sesuatu atau mengalami keluhan diminta untuk berobat ke kita. Gitu, Dok. Ada yang mau disampaikan lagi, Dok? Untuk berikutnya pertanyaan mengenai kateter. Izin, Dok, jadi kalau untuk kateter sendiri ini merupakan kasus yang saat ini sering saya hadapi. Retensi urin atau kegagalan pasase urin merupakan salah satu komplikasi dari pembesaran dari prostat. Ini prostat, Dok. Gunanya prostat sebetulnya adalah menampung sperma, Dok. Jadi testis ini yang diproduksi oleh sperma yang diproduksi oleh testis akan ditampung di vas deferens dulu sampai saatnya dia diejakulasikan, diberikan makanan di saluran ini, kemudian baru dikeluarkan. Itu adalah gunanya dari prostat. Kalau sampai pembesaran prostat ini menyebabkan kegagalan untuk pipis, maka sudah menjadi komplikatif. Yang jadi masalah adalah tadi yang dokter sampaikan, apakah sering berhubungan boleh atau tidak, itu sebetulnya tidak ada hubungannya, Dok. Jadi kalau misalnya pasien berhubungan tidak akan menyebabkan prostat tersebut mengecil, Dok. Tidak akan menyebabkan prostat itu mengecil, namun keluhannya tersebut masih ada. Jadi kalau misalnya memang pasien ini mengalami kateter, datang ke tempatnya dokter, mungkin yang bisa kita lakukan adalah meminta pasien untuk bladder training. Jadi kateternya yang dipasang kita ikat setiap 3-4 jam dengan harapan bahwa tiap 3-4 jam itu kita normalnya pipis. Jika ada sensasi nyeri ataupun ada sensasi seperti tertekan di bawah kandung kemihnya, baru bisa kita sampaikan, kita baru coba lepas kateternya, Dok. Jadi penggunaan obat saja tidak cukup, Dok. Jadi memang kalau kasus-kasus retensi akut saat ini selain dikasih Harnal atau Tamsulosin, kita bisa memberikan bladder training tersebut, Dok. Tapi kalau apabila berulang, maka saran saya dari berikutnya dibandingkan kita melakukan terapi yang akhirnya high cost, Dok, maka ada baiknya kita melakukan TURP. Karena saya terima kasih, waktunya sudah habis, saya terlalu excited, tapi angka akut retensi di Rembang sangat tinggi. Jadi kalau pasien mengalami retensi berulang, ada baiknya segera dirujuk untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Fuad, Dr. Titis. Jadi kesimpulannya adalah setelah sesi ini kita semua Kegel training gitu ya. Oke, terima kasih, materi yang sangat menarik sekali. Terima kasih juga pada audiens yang sangat antusias sekali dalam bertanya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa adakan lagi seminar khusus untuk urologi dan psikiatri. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Boleh beri tepuk tangan yang meriah kepada materi sesi kedua. Kepada pembicara dan moderator dipersilakan untuk tetap di depan terlebih dahulu, yaitu ada pemberian sertifikat apresiasi kepada moderator dan pembicara untuk sesi kedua. Kepada Dr. Bambang Suyanto SPTHT dipersilakan untuk menempatkan diri. Tepuk tangan yang meriah kepada pembicara kita untuk di sesi simposium kedua. Kepada Dr. Bambang Suyanto dan pembicara bisa menempatkan di posisi semula.